Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam video kuliah pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membicarakan tentang pemadatan di laboratorium. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan tentang pemadatan. Nah, terus yang kedua kita akan mempelajari tentang teori pemadatan di laboratorium. Teori pemadatan di laboratorium. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari tentang CBR, California Bearing Ratio. Dan video ini seperti video yang lain kita akan bagi menjadi beberapa video kecil-kecil agar mudah diikuti. Nah, kita akan mulai tentang secara umum tentang pemadatan. Nanti setelah kalian kuliah tentang pemadatan ini, kalian akan mengetahui tentang apa itu pemadatan. Pemadatan itu apa? Ini harus kalian ketahui setelah kuliah ini. Terus, yang kedua kalian harus tahu tujuan pemadatan itu apa? Tujuannya apa? Terus, jenis-jenis pemadatan itu apa? Nah, jenis-jenis pemadatan. Nah, kalian harus mengetahui ini. Nah, nanti pemadatan itu ada beberapa macam. Yang di pertemuan ke-6 kita mempelajari tentang pemadatan di laboratorium. Terus di pertemuan ke-7 kita akan mempelajari pemadatan di lapangan. Jadi pemadatan itu ada macam-macam. Saya tulis ya, ini pemadatan. Itu ada di lab. Terus ada di lapangan. Nah, nanti pemadatan di lapangan itu berbeda lagi dengan uji kepadatan. Ini tidak sama dengan uji kepadatan di lapangan. Uji kepadatan di lapangan. Nah, nanti ini juga kita akan pelajari di pertemuan ke-7. Jadi apa? Pemadatan itu ada dua, di laboratorium sama di lapangan. Nah, pemadatan di lapangan beda dengan uji kepadatan di lapangan. Beda ya. Nah, ini harus dibedakan. Agar apa? Tidak kecelik. Nanti bedanya apa? Kita akan pelajari di slide-slide berikutnya. Nah, review dulu. Kita di bab 1, pemadatan itu di bab 2. Kita di bab 1 sudah mempelajari apa? Tentang sifat tanah. Sifat-sifat tanah. Kita mempelajari sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah ada macam-macam ya. Ada fisik, terus ada kimia, terus ada apa? Hidrolik, terus ada mekanik. Nah, sifat fisik ini sudah kita pelajari di bab 1. Kita mempelajari tentang indeks properties. IP di sini bukan indeks plastisitas ya, tapi indeks properties, sifat-sifat properties tanah, sifat-sifat indeks. Terus kita telah mempelajari apa? Klasifikasi. Ini kita mempelajari tentang apa? Klasifikasi, sifat-sifat fisik. Nah, di mata kuliah di bab sebelumnya, kita tahu di klasifikasi itu ada apa? Tanah granular dan tanah apa? Kohesif. Ada tanah berbutir kasar, ada tanah berbutir halus. Nih, berbutir kasar dibagi dua, gravel atau apa? Atau kerikil. Terus ada sand atau pasir. Terus tanah berbutir halus ada lano sama lempung. Nah, secara umum apa? Tanah granuler itu mudah dikerjakan, mudah dipadatkan dan lain-lain. Nah, terus kuat gesernya tinggi. Jadi ini biasanya phi-nya tinggi. Di atas phi 28 itu kecil ya, 28 30 itu kecil. Nah, nanti apa kalau lano lempung nanti phi-nya itu di bawah sekitar di bawah 30-an. Ada yang kecil banget. Nah, kalau tanah granuler biasanya di atas 30, 28 dan seterusnya. Itu ya. Terus perubahan volume kecil setelah pemadatan. Setelah dipadatkan dia perubahan volumenya kecil. Dia tidak mengembang jika terkena air. Terkena air tidak mengembang. Nah, ini kebalikannya dengan apa? Tidak mengembang. Kebalikannya dengan lempung. Nah, terus permeabilitasnya tergolong tinggi. Nah, ini bisa untung dan rugi. Kalau apa? Untuk filter ini menguntungkan. Untuk filter. Nah, tapi kalau misalnya untuk kadang-kadang kita butuh tanah yang kadap air. Misalnya apa? Misalnya inti dam. Nah, inti dam itu nggak boleh pakai tanah granuler. Kenapa? Karena permeabilitasnya tinggi. Nanti pakai tanah lempung. Ini tergantung tujuannya ya. Permeabilitas tinggi itu bisa untung bisa rugi. Nah, lano ini di antara granuler dan lempung. Nah, kita jelaskan lempung dulu. Nah, lempung kuat geser bisa tinggi jika dipadatkan dengan benar. Nah, nanti gimana cara memadatkan yang benar? Kita pelajari saat di pemadatan tanah lempung. Nah, stabilitasnya bergantung dengan mineralnya. Ada mineral lempung yang menyerap air sehingga dia apa? Kembang susutnya besar. Itu ada yang menyerap airnya kecil, itu juga ada. Nah, lempung permeabilitasnya rendah.
dan susah dipadatkan saat basah. Nah ini ya susah dipadatkan saat basah. Maka umumnya apa? Umumnya tanah uruk itu tanah granuler. Tanah granuler. Nah ini apa tujuannya kita mempelajari pemadatan itu apa? Biasanya untuk pemilihan tanah timbunan. Tujuannya kita mempelajari pemadatan itu untuk memilih tanah timbunan. Nah pemilihan tanah timbunan itu yang diperhatikan apa? Cek sifat fisik tanahnya, indeks plastisitasnya berapa, gamanya berapa, C-nya berapa, bukan C itu sifat mekanik ya. Sifat-sifat fisik, indeks plastisitas, indeks properties, dan lain-lain. Kita cek, apakah memenuhi syarat. Terus, kita uji, proktor tes itu uji apa? Pemadatan laboratorium ya, ini uji pemadatan laboratorium. Kita uji pemadatan di laboratorium. Nah, terus, jika gamanya cocok, gama dan cocok kita pakai. Jika memenuhi syarat kita pakai. Nah, setelah kita memenuhi syarat kita pakai, terus kita pilih calon quarry. Quarry itu apa? Tanah lokasi asal. Misalnya kita proyeknya di A, ngambil tanahnya misalnya nggak dari A, misalnya dari lokasi B. Nah, kita cari tanah yang sesuai dengan properties. Kita cari lokasi yang tanahnya sesuai dengan properties yang dibutuhkan. Dan tentu saja kita mempertimbangkan jarak lokasi quarry dengan proyek. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh apa nanti bisa biaya transportnya besar. Nah ini apa tanah berbutir kasar, ukuran diameternya 0,06 mm, ini standar British. Kalau standar ASTM 0,75 atau USS mm. Ini tanah berbutir kasar. Nah tanah berbutir halus dia kurang dari 0,06 untuk British standar atau 0,075 untuk USS. Nah ini tadi mineralnya ada kaulinit, montmorillonit, haulisit, ilit, dan lain-lain. Ini beda mineral, beda sifat penyerapannya. Ya. Nah. Urgensi perbaikan tanah apa? Pertama, sikap kita terhadap tanah yang jelek. Sikap terhadap tanah yang jelek yang dijumpai di lokasi proyek. Misalnya kita di sebuah lokasi proyek, itu kita ketemu tanah. Nah, jika tanahnya jelek, tidak memenuhi standar pembangunan, kita yang kalau bisa kita hindari. Misalnya lokasinya belum ditentukan, ada beberapa lokasi. Nah, yang tanah jelek itu kita hindari. Misalnya dalam perencanaan proyek kita punya beberapa opsi lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D. Nah, jika harganya sama dan nilai ekonomisnya sama dan lain-lain, setelah visibility studi, kalau misalnya misalnya tidak mempengaruhi nilai ekonomis dan lain-lain, lebih baik kita hindari. Misalnya lokasi A jelek, lokasi B sama C sama D dengan nilai ekonomis yang sama, itu lebih bagus tanahnya kita pakai opsi yang lebih bagus misalnya. Nah, yang pertama sebisa mungkin kita hindari, pilih lokasi lain kalau tanahnya jelek. Nah, terus kalau misalnya kepepetnya kita harus pakai A, misalnya B, C, D itu nilai ekonomisnya rendah misalnya. B, C, D nilai ekonomisnya rendah, sehingga mau tidak mau kita harus milih A. Maka kita melakukan desain yang cocok. Nah, desain ini bisa jadi desain strukturnya. Misalnya kita ingin membuat membuat gedung, kita pakai fondasi yang sesuai misalnya. Paham ya? Ini strukturnya. Kita desain struktur yang cocok. Sesuai dengan dengan tanah tersebut. Atau bisa juga tanahnya di situ kita rekayasa, kita perbaiki. Atau tanahnya ini yang poin keempat ini. Atau kita hilangkan, kita replace. Tanahnya kita keruk, terus kita ambil dari tanah di tempat yang lain. Nah, biasanya kalau lapisan yang jeleknya tebal itu ngeruk itu tidak ekonomis. Ngeruk tidak ekonomis. Lebih mudah direkayasa atau dengan struktur yang cocok. Ya. Kalau lapisan jeleknya tidak terlalu tebal, oke, kita hilangkan terus kita uruk lagi dengan tanah yang baru. Itu enggak masalah. Nah, macam perbaikan tanah nanti ada macam-macam, bisa jadi pemadatan dengan cara kita padatkan. Terus dengan cara dewatering atau menghilangkan air. Terus dengan cara perkuatan tanah. Tanahnya kita perkuat terus dengan cara grooting. Grooting itu menginjeksi cairan kimia. Nah, pemadatan ini berarti yang berubah sifat apa? Sifat fisik. Gamma D-nya berubah. Ini gamma D-nya berubah, terus nanti yang efeknya apa? Efeknya sifat mekanik. Setelah gamma D-nya bertambah besar, setelah sifat fisiknya semakin padat, kepadatannya semakin padat, nanti sifat mekanik juga ikut. Kalau di watering, ini apa? Kalau untuk tanah lempeng, sifat hidroliknya akan berubah. Sifat hidrolik. Dan gaya hidrostatisnya, gaya tekanan air porinya akan turun. Tekanan hidrostatisnya akan turun. Hidrostatis. Ini sudah kita pelajari di SMA ya. Tekanan hidrostatis tekanan gamma air kali
kedalaman. Nah, jika tidak ada airnya berarti tidak ada tekanan isostatis. Paham ya? Nah, terus perkuatan tanah. Ini apa? Tanahnya kita stabilisasi dengan struktur. Misalnya apa? Jadi tidak secara langsung tanahnya yang diperkuat, tidak berubah. Tanahnya tidak secara langsung dirubah, tapi kita tambahi struktur. Misalnya apa? Dinding penahan tanah. Kita kasih dinding penahan tanah. Terus kita kasih apa lagi? Geosintetik misalnya. Macam-macam ya ini. Jadi tanahnya tidak secara langsung dirubah perkuatan tanah. Yang hanya kita tambahi struktur, misalnya dinding penahan tanah. Misalnya gini, ini tanahnya labil. Terus kita tambahi dinding penahan tanah di sini. Nah, ini misalnya dari beton. Nah, tanahnya ini tidak dirubah, tapi yang dirubah ininya. Paham ya? Jadi apa? Ada faktor luar yang ikut memperkuat. Nah, grouting kalau yang dirubah apa? Susunan kimianya. Kita suntikkan cairan kimia. Misalnya apa kimia? Misalnya kita suntikkan semen dan lain-lain. Sehingga susunan kimia tanah tersebut berubah jadi kuat. Nah, kita akan mempelajari tentang pemadatan. Nah, ini kegagalan timbunan. Misalnya ini apa? Longsor ini. Dan lain-lain ini longsor. Nah, tanah kalau tidak dipadatkan dengan baik, timbunan akan mudah longsor. Ya. Akan mudah apa? Tergelincir. Ini juga sama. Nah, ini kita masuk ke subbab 1 tentang teori pemadatan. Nah, tadi apa? Pemadatan itu ada review ya. Pemadatan ada apa? Ada laboratorium, lab, dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari tentang teori umum pemadatan. Nah, apakah itu pemadatan? Pemadatan itu kata kuncinya bertambahnya berat volume kering. Berat volume kering kemarin apa gamma D? Dikenai oleh beban dinamis. Bertambahnya berat volume kering otomatis apa? Pori-porinya menyusut. Sama porositasnya menyusut. Nah, yang kata kunci kedua, ini kata kunci pertama bertambahnya berat volume kering. Yang kedua beban dinamis. Nah, nanti bertambahnya volume kering oleh beban statis itu namanya apa? Penurunan. Nanti kita akan belajar penurunan. Jika apa kita kasih beban statis, misalnya bebannya diam saja, misalnya tanah kita kasih fondasi. Nah, lama-lama tanahnya akan turun. Gini. Itu namanya settlement atau penurunan tanah. Nah, kalau pemadatan itu apa? Beban dinamis. Beban dinamis itu apa? Misalnya kita tumbuk, itu beban dinamis. Paham ya? Beban dinamis sama statis bedanya. Nah, yang penting ini tingkat kepadatan tanah dilambangkan oleh gamma D, berat volume kering. Kenapa kita pakai berat volume kering? Kenapa tidak pakai gamma lain? Kemarin gamma ada gamma D, gamma S, gamma SAT, terus gamma apalagi gamma B. Kenapa? Karena gamma B itu berubah seiring dengan apa? Perubahan air ya. Gamma B itu berubah seiring dengan perubahan air. Misalnya musim penghujan bisa jadi gamma B-nya naik musim penghujan. Musim kemarau saat air kering turun gamma B-nya. Nah, jadi apa? Enggak bisa. Terus gamma S. Gamma S kemarin apa? Berat solid dibagi volume solid. Nah, berapapun kita padatkan berapapun kekuatannya, gamma S akan berubah. Kemarin kita belajar tentang diagram fase tanah ya. Diagram fase tanah. Ini solid, ini air, terus ini void. Ini VS, ini V total. Nah, pemadatan itu yang hilang itu void-nya ya. Pemadatan itu yang hilang volume void-nya. Volume rongganya. Sorry, ini udara ya, ini udara. Nah, rongga itu terisi udara dan air. Pemadatan itu yang hilang itu volume void-nya. Nah, jadi volume solidnya ini akan tetap. Beratnya juga tetap. Berarti ini kita padatkan berapapun kekuatannya ini akan tetap. Nah, kalau gamma SAT itu apa? Gamma SAT itu apa? Berat total itu apa berarti? Berat air di plus berat solid dibagi volume total. Kalau gamma SAT kalau kita padatkan volume totalnya berubah. Tetapi berat airnya bisa berubah. Kenapa? Kalau misalnya kadang-kadang dia terendam air laut, kadang-kadang dia tidak terendam air laut, pasang surut misalnya. Nah, berat air laut itu lebih berat daripada air tawar. Nah, dia akan berubah, ini gamma SAT. Nah, yang konstan itu gamma D. Jadi kita pakai gamma D. Paham ya? Biarkan paham, kalau nggak paham nanti bisa kita diskusikan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama tujuannya itu meningkatkan kekuatan tanah. Terus mengurangi kompresibilitas. Jika dibebani dia perubahannya kecil. Terus mengurangi permeabilitas. Kalau untuk tujuan-tujuan tertentu permeabilitasnya kita kurangi. Sama ini mengurangi perubahan volume. Terus menaikkan daya tanah maksudnya bukan mudah tererosi ya, mengurangi erosi pada tanah. Ini maksudnya mengurangi erosi pada tanah. Terus mengurangi potensi likuifaksi. Ini
Likuifaksi itu peristiwa tanah menjadi bubur seperti liquid. Ya. Dan penurunan kita sudah mengontrol shrinkage, ini penyusutan, swelling, pengembangan, dan mengontrol kekuatan tanah. Nah tujuannya apa? Sebagai material uruk biasanya. Bahan urukan pada bendungan, terus tanggul jalan, terus tanggul sungai atau saluran. Nah ini tadi apa? Teori pemadatan. Diagram apa? Fase tanah. Ini sudah kita pelajari apa? Pada pertemuan sebelumnya. Nah ini apa? Butiran ya nih, butiran. Terus ini solid ya, saya singkat S. Terus ini apa? Udara apa? Air, saya ingat A ya. Terus water saya ingat W. Udara plus air sama dengan void V. Nah jadi tanahnya kita mampatkan. Sebenarnya yang mampat itu yang berkurang itu apa? Volume void ini. Sebenarnya yang berkurang itu volume void. Volume solid, berat solid itu sama. Yang berkurang itu ini. Nah, voidnya ya, paham ya? Nah, ini tadi saya membicarakan tentang konsolidasi. Sekarang bedanya pemadatan dan konsolidasi apa? Nah, pertama konsolidasi itu ini sama-sama pengurangan pori-pori ya. Konsolidasi adalah pengurangan pori-pori karena beban statis. Nah, ini pengurangan pori-pori karena beban statis. Ini konsolidasi. Nah, kalau pemadatan apa? Pengurangan volume pori karena beban dinamis ada. Karena beban dinamis. Terus yang kedua, pemadatan itu air dengan kadar tertentu itu sebagai pelumas. Air dengan kadar tertentu itu sebagai pelumas. Nah, nanti kalau kadarnya ditambah dia tidak lagi sebagai pelumas. Nah, sedangkan pada apa? Konsolidasi air itu dibuang. Pada konsolidasi air itu dibuang. Pada konsolidasi. Nah, ini kita apa? Efek penambahan air. Air di dalam pori-pori tanah itu mempunyai beberapa efek. Pertama, teori lubrikan, teori pelumas. Air pada jumlah tertentu tidak terlalu banyak, dia akan apa? Membuat tanah licin. Kenapa? Karena ini tanah itu bergesekan ya. Ketika kita padatkan, ketika dia memadat, ini saling bergesekan. Nah, kalau kita tambah air sedikit dengan kadar tertentu, dia menjadi mudah bergerak, mudah mampat karena ini licin interface-nya. Nah, terus ada teori double layer water, deficiency teori. Nah, ini sebagai apa? Gaya tolak menolak. Pada kadar air tertentu dia akan menolak butiran ini. Jadi apa? Efeknya apa? Susah dipadatkan. Kalau efeknya yang ini mudah dipadatkan. Kalau efeknya yang ini susah dipadatkan. Terus yang ketiga ada teori apa? Efektif stres. Ini juga buruk ya ini. Ini buruk. Kenapa? Karena mengurangi kekuatan tanah. Paham ya? Ini mengurangi kekuatan tanah. Misalnya gini. Dulu kita pernah belajar waktu SMA apa? Gaya geser. Nah, nanti apa? Kekuatan tanah itu apa? Dilambangkan sebagai gaya geser, diwakili oleh gaya geser. Kenapa? Karena ini bergeser ini ya. Masing-masing ini bergeser. Semakin serat ini bergeser, semakin kuat tanah. Nah, misalnya kemarin dulu waktu SMA kita belajar tentang gaya geser. Ini ada berat. Berat, terus ini ada gaya normal. Terus ini kita geser. Terus ada perlawanan, ini gaya geser. Ini gaya normal. Gaya geser dilambangkan apa dulu? Mu kali N plus C. C itu lekatan di sini. Mu itu kekasaran di sini, kalau C itu lekatan di sini. Misalnya lekatan apa? Misalnya ini kita kasih lem. Itu lekatannya besar. Paham ya? Tergantung di sini lengket atau enggak. Lengket dan kasar atau enggak. Ini kasar, ini lengket. Nah, terus waktu SMA juga kalau nggak salah, kita belajar tentang hukum Archimedes. Misalnya ini kita rendam dalam air. Otomatis ini akan menjadi gaya aksen, ini akan apa? Ada gaya Archimedes. Beratnya gaya Archimedes berapa? Gamma air, ini waktu fisika ya, kita mempelajari fisika, gamma air dikali volume apa ini? Volume partikelnya dikali volume barangnya. Otomatis sesuai hukum apa? Hukum Newton. Berat sama dengan gaya ini, gaya normal efektif ini ditambah gaya Archimedes. Berarti kontaknya ini gaya normalnya tinggal berapa? N sama dengan W minus U. Nah, semakin besar U, semakin N-nya semakin kecil. U-nya semakin besar, N-nya semakin kecil, otomatis gaya gesernya ini semakin kecil. Dan ini juga berefek buruknya. Nah, kita akhiri video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam video untuk apa? Untuk pemadatan di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.